Pihak keluarga Peggy Setiawan membantah keterlibatan kuli bangunan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan ditangkap di Bandung, Jawa Barat dan diduga menjadi otak pembunuhan kasus yang terjadi pada tahun 2016 silam. Selama 8 tahun, Peggy menjadi buron dan baru ditangkap setelah kasus ini viral. Ibu Peggy Kartini, 48 tahun, menemui anaknya di Mapolda, Jawa Barat sehari setelah penangkapan. Dalam momen tersebut, Kartini memberikan pesan penguatan kepada Peggy agar tetap teguh dalam pendirian pada Kamis 23 Mei 2024. Kartini, istri dari Rudi, 55 tahun, mengingatkan Peggy untuk selalu berkata jujur sesuai dengan apa yang dialaminya. Dalam pertemuan tersebut, Peggy juga mengucapkan permintaan maaf yang mendalam kepada Kartini, mengungkapkan ketakutannya akan kemungkinan pertemuan terakhir mereka. Peggy merasa dirinya hanya menjadi korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Kartini juga menegaskan bahwa saat peristiwa tragis tersebut, Peggy tidak berada di Cirebon, Jawa Barat. Menurut Kartini, Peggy mulai bekerja di Bandung 3 bulan sebelum kasus pembunuhan tersebut terjadi dan baru kembali ke Cirebon 4 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember 2016. Sebelumnya, rumah yang sejak kecil menjadi tempat tinggal Peggy di Blok Simaja RT 2 RW 2, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, ternyata sudah pernah didatangi polisi pada tahun 2016, 2 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Hal ini terungkap dalam keterangan kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, pada Kamis 23 Mei 2024. Menurut Sugianti, saat itu polisi membawa 2 motor milik keluarga Peggy, yakni milik Peggy dan adik dari ibunya. Setelah membawa motor tersebut, kasusnya seolah tenggelam dan sampai saat ini motor-motor tersebut masih berada di kantor polisi. Sugianti mengungkapkan kekecewaannya karena penggeledahan kembali dilakukan tanpa pemberitahuan kepadanya sebagai kuasa hukum, di mana saat ia sedang mendampingi Peggy di Polda Jawa Barat untuk berita acara pemeriksaan atau BAP. Sugianti juga mempertanyakan alasan penghentian sementara proses penyelidikan terhadap Peggy pada tahun 2016. Padahal penggeledahan rumah sudah dilakukan dan Peggy sudah diberitahukan berada di Bandung. Sugianti menegaskan bahwa Peggy tidak mungkin menjadi pelaku pembunuhan tersebut karena pada tahun 2016 Peggy sudah berada di Bandung sejak Juli hingga Desember 2016. Ia juga menyatakan terhadap kejanggalan dalam data DPO atau daftar pencarian orang yang dirilis oleh polisi. Sugianti menambahkan bahwa penangkapan Peggy saat ini disangkakan juga sebagai pelaku pembunuhan berencana terhadap Vina dan Eki, seperti 8 terpidana lainnya. Seperti diketahui, Peggy Setiawan ditangkap oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei 2024 malam di Bandung, Jawa Barat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan melakukan pembalasan ke negara-negara yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Ancaman ini dilontarkan Netanyahu setelah sejumlah negara di kawasan Eropa berbondong-bondong secara resmi mengakui negara Palestina. Netanyahu mengklaim tindakan dunia mengakui Palestina sebagai sebuah negara sama halnya memberikan angin positif bagi para teroris. Kecaman ini dilontarkan Netanyahu dan pendukungnya setelah 3 negara di Eropa yakni sepakat mengakui kedaulatan Palestina. Ketiga negara tersebut yakni Norwegia, Irlandia, dan juga Spanyol. Merespon pernyataan Norwegia, Spanyol, dan Irlandia yang resmi mengakui negara Palestina, pemerintah Israel memutuskan untuk menarik duta besarnya dari kedua negara tersebut. Langkah ini dilakukan untuk tujuan konsultasi mendesak. Sebuah minibus Isuzu Elf pengangkut wisatawan asal Cina terguling di jalur arah Taman Wisata Alam Kawah Ijen Desa Taman Sari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi pada Jumat 24 Mei 2024. Sebanyak 13 penumpang dan seorang sopir selamat. Kecelakaan tunggal itu diduga akibat remblong dan pengemudi yang kurang menguasai jalur.
Lokasi kecelakaan terjadi di jalur naik turun dan berkelok. Pengemudi minibus Hasan Asyari mengaku kendaraan yang ia tumpangi mengalami remblong sesaat sebelum terguling. Saat itulah kendaraan bernopol L7033 PRK itu terguling ke kanan hingga menutup hampir seluruh badan jalan. Sebelum terguling, kendaraan itu sempat menabrak pembatas jalan. Hampir seluruh kaca minibus bagian samping kanan pecah, beberapa bagian bodi kendaraan juga penyok. Minibus yang dikemudikan Hasan mengangkut 13 wisatawan asal Cina. Seluruhnya selamat dalam kejadian tersebut. Hanya saja, seorang wisatawan mengalami luka lecet ringan. Ia kemudian dibawa ke Puskesmas Licin untuk mendapatkan perawatan. Para wisatawan tersebut baru saja berlibur di TWA Kawah Ijen. Kecelakaan terjadi ketika mereka hendak meninggalkan tempat wisata menuju ke Tapang. Rombongan wisatawan asal Cina sebenarnya berjumlah sekitar 15 orang. 2 orang lainnya turun dari Kawah Ijen menaiki kendaraan lain. Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyuwangi Ibtu Heru Slamet Haryanto mengatakan dugaan kecelakaan akibat kurang hati-hatinya pengemudi. Apalagi pengemudi baru pertama kali melintas di jalur yang cukup ekstrim tersebut. Polisi telah mendatangi tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah para saksi. Pihaknya kini masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Sampai sore sodong. Penjualan hewan kurban di Pasar Hewan di Moro, Kota Blitar masih sepi 3 pekan menjelang Hari Raya Idul Adha 2024 pada Jumat 24 Mei 2024. Harga hewan kurban khususnya kambing juga masih normal, belum ada kenaikan khusus. Misdi, 54 tahun pedagang kambing di Pasar Hewan di Moro mengatakan saat ini kondisi penjualan dan harga kambing masih normal. Saat ini harga kambing yang siap untuk dikurban masih kisaran 2,5 juta hingga 3 juta rupiah per ekor. Menurut Misdi, biasanya penjualan hewan kurban mulai ramai pada H-10 Hari Raya Idul Adha. Pada H-10 Hari Raya Idul Adha, biasanya harga hewan kurban juga mulai naik. Harga kambing yang siap untuk dikurban bisa tembus 3,5 juta per ekor ketika mendekati Hari Raya Idul Adha. Tiap momen Hari Raya Idul Adha, Misdi bisa menjual sekitar 20 ekor hingga 25 ekor. Sekarang ia telah menyiapkan stok kambing untuk keperluan hewan kurban. Sementara itu, pedagang lainnya, Tony, warga Ponggok, Kabupaten Blitar, mengatakan saat ini penjualan dan harga kambing masih normal. Kambing miliknya yang kondisinya telah siap untuk dikurban laku dengan harga 2,8 juta rupiah. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Blitar, Dewi Masito mengatakan dinas akan melakukan pemantauan hewan kurban di Pasar Hewan di Moro mulai pekan depan. DKPP akan mengecek kondisi kesehatan hewan kurban yang dijual di Pasar Hewan di Moro tersebut. Pak, ngapunten ya, baik. Namanya Pak, siapa Pak? Pak Midi dari Rejo Tangan Tulungagung, pedagang kambing Pak ya. Ya, Pak ini korban kan kurang 3 minggu ya. Ini kondisi atau suasana di pasar hewan baik penjualan maupun barang seperti apa Pak? Ya biasa, masih seperti biasa. Masih normal. Masih normal ya. Ada tanjakan lah, Belum. Untuk harga masih normal saja. Ini perkiraan kisaran berapa Pak normal itu harga kalau sekarang? Warung Makti di Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, bisa dibilang surganya bagi penggemar masakan khas desa. Warung yang berdiri sejak 2000 itu menyediakan menu masakan khas desa, yaitu sayur lodeh dengan lauk ikan sungai atau iwak kali.
Warung Makti didirikan oleh Supiati yang berumur 70 tahun. Ibu 3 anak asal Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Makti merupakan panggilan dari suku kata terakhir nama Supiati. Sewaktu ditemui di warungnya pada Selasa 21 Mei 2024, Makti menceritakan awal mula merintis bisnisnya. Warung kecil yang awalnya hanya didirikan di dapur rumahnya, karena semakin banyak pelanggan yang datang, alhasil Makti memperluas warung miliknya. Saat itu, Makti terlihat ikut menjaga warung. Meski berusia 70 tahun, Makti terlihat masih segar dan bugar. Jalan dan bicaranya masih cekatan. Dulunya, Makti hanya berjualan sendiri, masak sendiri, dan melayani pembeli sendiri. Sekarang Makti sudah mempunyai 6 pekerja di warung. Makti bercerita, warung miliknya berdiri secara alami. Awalnya, ia hanya berjualan sayur lodeh di rumah. Sayur lodeh yang menjadi ciri khas di warung Makti, yaitu sayur lodeh lompong dan sayur lodeh kates atau pepaya dengan lauk ikan sungai yang digoreng kering. Beberapa pelanggan sayur lodeh ada yang sekalian meminta nasi untuk dimakan di tempat. Waktu itu pelanggan makan di dapur rumahnya. Lambat laun, pelanggan semakin banyak. Makti kemudian membangun dapur rumahnya menjadi warung. Warung Makti memang tidak pernah sepi pembeli. Pelanggan terlihat silih berganti datang dan pergi. Pelanggan tidak hanya dari Blitar, tapi juga banyak rombongan dari luar kota seperti Malang, Surabaya, bahkan Jakarta. Padahal lokasi warung Makti berada masuk gang, tidak di tepi jalan. Lokasinya juga berada di pinggiran selatan kota Blitar. Warung Makti memang berbeda dengan warung kebanyakan. Semua masakan di warung Makti diolah secara tradisional, yaitu ditungku dengan bahan bakar kayu. Sampai sekarang, Makti masih mempertahankan memasak di tungku menggunakan bahan bakar kayu. Menurut Makti, masakan yang diolah dengan kayu bakar lebih matang sempurna dan lebih sedap. Cara penyajian di warung Makti juga berbeda dengan warung lain. Sejak lama, warung Makti sudah menerapkan penyajian prasmanan. Pelanggan bisa mengambil sendiri nasi, sayur, dan lauk sepuasnya. Harganya juga terbilang murah. Satu porsi plus minum hanya Rp15.000. Kini, warung Makti bisa menghabiskan 5 kuintal ikan sungai tiap 3 harinya. Warung Makti mendapatkan ikan sungai dari Bendungan Karangkates, Malang. Omset warung Makti rata-rata bisa mencapai Rp2 juta hingga Rp3 juta per harinya. Ketika hari libur atau hari Minggu, omsetnya bisa Rp7 juta per hari atau naik 2 kali lipat dari hari biasanya. Salah satu pelanggan yang bernama Tinuk mengatakan sering makan di warung Makti. Menurut perempuan asal Pongkok, Kabupaten Blitar, masakan warung Makti cocok untuk penggemar selera desa. Jajaran unit Reskrim Polsek Lowokwaru, Kota Malang menangkap pelaku curanmor bernama Amir, 22 tahun, asal Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Apa yang telah dilakukan pelaku ini membuat geleng-geleng kepala atau bisa dikatakan nekat. Lantaran ia telah mencuri sepeda motor Honda Scoopy bernopol AG6965YBN milik anggota kepolisian. Kapolsek Lowokwaru, Kompol Anton Widodo mengatakan bahwa korban berinisial AGS 31 tahun dan merupakan anggota Polsek Lowokwaru. Kejadiannya terjadi pada Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Ketika itu, korban AGS datang berkunjung ke rumah temannya di Jalan MT Haryono, Kota Malang, dan motornya diparkir di luar. Hanya selang setengah jam, korban selesai bertamu dan saat keluar melihat sepeda motornya sudah dibawa kabur oleh pelaku. Setelah itu, korban meminta bantuan temannya dan membuntuti tersangka. Diketahui tersangka membawa motor korban untuk dijual ke penadah di wilayah Pasrepan, Kabupaten Pasuruan.
Tersangka terus dibuntuti hingga masuk Pasuruan. Dan pada hari yang sama atau tepatnya pada Sabtu 18 Mei 2024, sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tersangka Amir ditangkap. Setelah itu tersangka dibawa ke Polsek Lowokwaru untuk dilakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, terungkap tersangka Amir beraksi bersama temannya yang berinisial MN. Dari hasil penyelidikan juga terungkap bahwa mereka telah beraksi mencuri sebanyak 2 kali di wilayah Kota Malang. Untuk kejadian pertama, terjadi pada Kamis 16 Mei 2024 di Jalan Cenggar Ayam dan mencuri Honda Scoopy. Atas perbuatannya tersebut, tersangka Amir dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara itu, tersangka Amir mengaku selalu mendapat bayaran dalam setiap aksinya. Atau curanmor. Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 20.00. Kebetulan yang menjadi korban adalah anggota Polsek pada saat sedang berkunjung ke rumah temannya berdua, parkir ke sebelahan, ditinggal masuk ke rumah temannya kurang lebih setengah jam. Kendaraan milik anggota ini dibawa kabur oleh seseorang. Mengetahui hal itu, temannya yang korban yang bawa kendaraan ini boncengkan untuk mengikuti dari belakang sampai tersangka ini berhenti kendaraan tersebut di daerah Paserta, Pasuruan. Kemudian anggota ini menghubungi rekan-rekan yang lain yang di Polsek. Kemudian di hari itu juga kurang lebih pukul 22 dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap pelaku. Pelaku 2 orang. Rencana kendaraan tersebut akan diserahkan ke pengadahnya. Namun pada saat dilakukan penangkapan yang bisa dilakukan penangkapan tersangka atas nama AN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.